Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaulan Sadida dengan NIM 3701 21131 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas mata kuliah kimia medisinal, yang dimana saya akan membahas mengenai farmasetika, farmakodinamik, dan farmakokinetik dari obat cotrimoxazole. Jadi teman-teman, kita harus mengetahui apa itu farmasetika, farmakodinamik, dan farmakokinetik. Jadi farmasetika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara penyediaan obat, meliputi pengumpulan, pengenalan, pengawetan, dan pembakuan bahan obat-obatan, yang dimana termasuk dalam seni peracikan obat, pembuatan sediaan farmasi menjadi bentuk tertentu hingga siap digunakan sebagai obat, dan perkembangan obat yang meliputi ilmu dan teknologi pembuatannya dalam bentuk sediaan yang dapat digunakan dan diberikan kepada pasien. Selanjutnya, apa itu farmakodinamik? Jadi, farmakodinamik adalah ilmu tentang efek biokimia dan fisiologi obat dan mekanisme kerjanya, termasuk korelasi kerja dan efek obat dengan struktur kimianya. Kemudian, apa sih itu farmakokinetik? Jadi teman-teman, farmakokinetik adalah proses pergerakan obat untuk mencapai kerja obat, yang dimana ada 4 tahap, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme atau biotransformasi, dan ekskresi atau eliminasi. Jadi teman-teman, kita akan masuk ke farmasetika terlebih dahulu. Jadi cotrimoxazole ini merupakan kombinasi dari sulfamethoxazole dan trimetoprim, yang dimana dalam perbandingannya yaitu 5:1 atau 400 mg banding 80 mg. Trimetoprim memiliki daya kerja antibakteri yang merupakan sulfonamida dengan menghambat enzim dihidrofolat reduktase. Afinitasnya terhadap enzim bakteri ini 50.000 kali lebih besar dibandingkan dengan afinitasnya terhadap enzim manusia, yang merupakan dasar dari daya kerja selektivitasnya. Di samping sebagai obat malaria, trimetoprim ini memiliki spektrum kerja antibakteri yang mirip dengan sulfonamida, efektif terhadap sebagian besar kuman gram positif dan kuman gram negatif, dan banyak digunakan terhadap infeksi saluran kemih. Walaupun kedua komponen masing-masing hanya bersifat bakteriostatis, tetapi kombinasinya ini berkhasiat bakterisid, yang dimana bakterisid terhadap bakteri yang sama, juga terhadap Salmonella, Proteus, dan bakteri penyebab influenza. Cotrimoxazole ini terutama digunakan untuk pengobatan infeksi saluran napas. Pada umumnya, kombinasi dari sulfonamid atau sulfamethoxazole dan trimetoprim ini memperkuat khasiatnya serta menurunkan risiko resistensi dengan kuat. Selanjutnya, formulasi dari sulfonamid atau sulfamethoxazole dan trimetoprim ini dapat diformulasikan bersama dalam berbagai sediaan farmasi, seperti tablet, kapsul, suspensi oral, atau bentuk sediaan lainnya, tergantung pada kebutuhan pasien dan preferensi formulasi. Formulasi ini dirancang untuk memberikan dosis yang tepat dan efektif dari kedua bahan aktif. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam farmakodinamik. Farmakodinamik dari cotrimoxazole yaitu sebagai aktivitas antibakteri cotrimoxazole berdasarkan dua mekanisme kerja. Karena ini merupakan kombinasi dari sulfamethoxazole dan trimetoprim, yaitu dari mekanisme kerja sulfamethoxazole yang merupakan salah satu jenis dari golongan sulfonamid, dan dari mekanisme kerja trimetoprim.
sulfonamid ini menghambat masuknya molekul PABA yang dibutuhkan kuman untuk membentuk asam folat, dan trimetoprim menghambat terjadinya reaksi reduksi dari dihidrofolat menjadi tetrahidrofolat. Tetrahidrofolat ini penting untuk reaksi pembentukan basa purin seperti adenin, guanin, dan timidin, dan beberapa asam amino seperti metionin dan glisin. Sel-sel mamalia menggunakan asam folat yang terdapat dalam makanan dan tidak mensintesis senyawa tersebut. Trimetoprim ini penting karena menghambat enzim yang juga ada di sel mamalia, yaitu dihidrofolat reduktase dan mikrobala secara selektif. Cotrimoxazole ini bekerja membunuh bakteri E. coli dengan dua mekanisme kerja, yaitu yang pertama sulfametoxazole, yaitu menjadi inhibitor kompetitif dari dihidrofolat sintetase yang berfungsi untuk merubah P-aminobenzoat menjadi dihidropteroic acid. Prekursor dari asam folat ini, sehingga asam folat bakteri tidak dapat terbentuk. Kemudian yang kedua yaitu trimetoprim. Trimetoprim ini menjadi inhibitor kompetitif dari dihidrofolat reduktase, yaitu enzim yang mereduksi asam dihidrofolat menjadi tetrahidrofolat acid. Trimetoprim melekat pada enzim dihidrofolat reduktase sehingga enzim tersebut tidak dapat bekerja. Melalui dua mekanisme tersebut, cotrimoxazole mampu menghambat sintesis timin dari bakteri E. coli sehingga tidak terbentuk DNA baru yang akhirnya membunuh bakteri tersebut karena tidak terbentuk asam amino baru. Proses produksi dari obat cotrimoxazole ini yaitu melibatkan tahap-tahap standar dalam pembuatannya seperti farmasetika ini, termasuk pemilihan bahan, pencampurannya, penggilingan jika diperlukan, pengujian kualitasnya, pengemasan, dan penyimpanannya. Langkah-langkah ini harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan kualitas, kestabilan, dan bioavailabilitas yang optimal dari produk akhir. Baik, selanjutnya kita masuk ke farmakokinetik dari cotrimoxazole. Pada penggunaan oral, trimetoprim dan sulfametoxazole ini dengan cepat dan hampir semuanya akan diabsorpsi di saluran cerna. Kadar puncak plasma terjadi setelah 1-4 jam setelah waktu konsumsi. Kedua antibakteri ini bersifat lipofilik sehingga konsentrasi obat pada jaringan terutama pada paru-paru dan ginjal lebih tinggi daripada plasma. Trimetoprim dan sulfametoxazole ini terkandung dalam darah dalam beberapa bentuk, yaitu tidak terikat protein atau bebas, berikatan dengan protein dalam bentuk metaboliknya, serta dalam bentuk terkonjugasi. Hampir 44% trimetoprim dan 70% sulfametoxazole berikatan pada plasma. Ikatan protein terhadap sulfametoxazole secara signifikan akan mengurangi ikatan protein terhadap trimetoprim, namun tidak sebaliknya. Karena sifatnya yang lipofilik, trimetoprim ini mempunyai volume distribusi yang lebih besar daripada sulfametoxazole. Volume distribusi trimetoprim hampir 9 kali lebih besar daripada sulfametoxazole. Kedua antibakteri ini akan terdistribusi di sputum, cairan vagina, sedangkan trimetoprim akan terdistribusi di bronkus, di cairan plasenta dan ASI. Sulfametoxazole ini akan dimetabolisme pada tubuh manusia menjadi 5 metabolit aktif, antara lain N4-asetil, N4-hidroksi, 5-metilhidroksi, N4,5-metilhidroksi, sulfametoxazole, dan konjugasi N-glukuroni. Pembentukan dari metabolik N4-hidroksi ini dimediasi oleh enzim CY42C9.
Secara in vitro, trimetoprim akan metabolisme menjadi 11 metabolik aktif. 5 diantaranya adalah abduksi glutation dan 6 lainnya adalah metabolik oksidasi, yaitu metabolik mayor. 1 oksida, 3 oksida, derivat 3 hidroksi, dan derivat 4 hidroksi. Bentuk bebas dari sulfamethoxazole dan sulfamethoxazole dan trimetoprim inilah yang menimbulkan efek terapeutik. Metabolit trimetoprim juga ditemukan pada urin, kira-kira 65%, sedangkan sulfamethoxazole terikat pada protein plasma. Nilai half-life obat ini pada fungsi ginjal yang normal adalah 8,3 sampai 31 jam dengan rata-rata 14,5 jam. Jika fungsi ginjal menurun kurang dari 10 ml per menit, waktu ini akan meningkat menjadi 1,5 sampai 3 kali. Oleh karena itu, pada pasien usia tua atau pasien muda harus dilakukan penyesuaian dosis. Ekskresi trimetoprim dan sulfamethoxazole ini adalah melalui ginjal, melalui mekanisme filtrasi glomerulus dan sekresi tulus. Sekitar 60% trimetoprim dan 25-50% sulfamethoxazole diekskresi melalui urin dalam 24 jam setelah pemberian trimetoprim, juga akan diekskresikan melalui ASI. Adapun efek samping dari cotrimoxazole ini yaitu menyebabkan efek samping yang dapat diperkirakan karena efek antifolatnya seperti anemia, megaloblastik, leukopenia, dan granulositopenia. Kombinasi sulfamethoxazole dan trimetoprim ini dapat menyebabkan efek samping yang berkaitan dengan sulfonamid seperti mual, muntah, demam, vaskulitis, kerusakan ginjal, dan gangguan susunan saraf pusat juga kadang terjadi. Baik teman-teman, sekian dari penjelasan saya mengenai farmakokinetik, farmakodinamik, dan farmaseutik dari obat cotrimoxazole. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.